Seorang petugas Dinas Perhubungan berupaya menghentikan laju mobil pickup dengan muatan berlebih di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Bukannya berhenti, sopir malah tancap gas hingga membawa petugas disub di depan kaca mobil pickup. Aksi ini pun viral dan menggegerkan pengguna jalan. Aksi berawal saat petugas disub mencoba menghentikan pickup yang ugal-ugalan hingga menerobos lampu merah dari arah Jakarta menuju Bogor. Namun pickup tidak mau berhenti, membuat petugas disub Fadilah melompat hingga menempel di bagian depan mobil sejauh ratusan meter. Diduga pengemudi panik karena mobilnya mengangkut muatan lebih. Usai petugas terlepas dari mobil, sopir langsung melarikan diri. Petugas Dishub Kota Depok tengah berkoordinasi dengan polisi untuk memburu si sopir. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Mengeroyok seorang pria pengendara mobil di Jalan Fatmawati Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kejadian pengeroyokan berawal dari salah satu pemotor pelaku yang melawan arah saat berkendara di sekitar lokasi. Melihat aksi lawan arah, korban menegur pelaku. Namun pelaku tak terima hingga memanggil teman-temannya dan berujung pada aksi pengeroyokan. Akibat pengeroyokan, korban terluka dan harus dirawat medis. Korban melaporkan aksi pengeroyokan ini ke polisi. Penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Kebayoran Baru masih mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Dua pelaku curanmor beraksi di Jalan Asem Kebonjeruk, Jakarta Barat. Satu pelaku menunggu rekannya di motor, sementara satu lainnya mendorong motor curian dalam kondisi mati mesin. Usai 50 meter mendorong, pelaku terpergok mak-mak pemilik motor yang spontan berteriak hingga mengundang warga. Pelaku langsung membuang motor curian dan melarikan diri. Diketahui motor biasa terparkir di depan rumah dan tak khawatir karena dalam kondisi rusak. Bahkan motor sudah 2 kali menjadi incaran maling namun tak berhasil digasak karena selalu terpergok si emak. Si emak berharap polisi bisa rutin berpatroli karena lokasi ini selalu sepi dan rawan curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kamera CCTV merekam aksi seorang asisten rumah tangga masuk ke kamar majikannya di Gang Lontar, Tanjung Duren Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Beberapa saat kemudian ia keluar dan membawa uang majikan sebesar 10 juta rupiah. Aksi pencurian ini pun ketahuan anak majikan dan langsung menginterogasinya. Awalnya pelaku berkelit, namun setelah diperlihatkan bukti CCTV, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Di hadapan ketua RT, pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan melunasi uang yang diambilnya. Pengakuan dari pelaku, ia nekat mencuri uang 10 juta rupiah untuk keperluan belanja online berupa baju dan sepatu. Udah damai kemarin, jadi kita nggak berkomunikasi lagi sama orangnya, nggak ada urusan apa-apa lagi. Oh, berarti orangnya sudah pulang kampung? Iya, udah disuruh pulang. Suruh pulang. Itu uangnya berapa sih Mbak yang diambil Mbak? Kalau dihitung semua bisa 10 lebih. 10 juta lebih? Ya. Kalau yang ditulis di surat perjanjian itu adalah jumlah yang ditransfer ke kampung gitu. Majikan sudah memberikan uang 2 juta rupiah sebagai gajinya selama 1 bulan dan merelakan sisanya untuk tidak dibayar pelaku. Kini pelaku sudah pulang ke kampung halaman dan tidak lagi bekerja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Warga menghadang seorang pria yang baru saja merampok sebuah minimarket di Jalan Aboh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku perampokan yang berupaya melarikan diri dijatuhkan karyawan minimarket dengan menendang kendaraannya. Ia pun tak berkutik saat diamankan warga. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Aksi perampokan terjadi saat minimarket baru saja buka. Pelaku sempat menyekap 2 karyawan di gudang dan memaksa membuka brankas, namun gagal karena tidak mengetahui kodenya. Pelaku juga sempat merusak CCTV sebelum mengambil uang tunai senilai 1,9 juta rupiah dan 50 materai di laci kasir. Sayanya teriak, Pak Ipannya turun. Waktu di Pak Ipan di atas sini. Di atas lagi beres-beres. Pak Ipan kepala toko. Kepala toko. Oh, sekitar 7:30. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang tunai, sepeda motor, materai, senjata airsoft gun, dan dekoder CCTV. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda serang pengunjung warkop dengan anak panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang perempuan ASN jadi korban aksi perampokan. Sekelompok pemuda mendatangi sebuah warung kopi di Jalan Ade Irma, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba mereka menyerang para pengunjung dengan menggunakan anak panah. Akibatnya sejumlah pengunjung yang sedang nongkrong panik dan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Aksi penyerangan ini berlangsung sesaat karena setelah mengambil gitar pemilik warkop, para pelaku langsung kabur. Kurang dari 24 jam, tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus 3 pelaku penyerangan. Ketiganya, AB 16 tahun, AK 21 tahun, dan AF 20 tahun. Polisi pun masih mengejar 4 pelaku lainnya. Ini motifnya iseng-iseng, ya iseng-iseng hanya untuk menciptakan suasana ketakutan. Ini apa itu? Pesta miras? Ya, habis dia minum-minum, ngumpul bersama temannya, kemudian cerita-cerita, ya. Cuman ada selentingan kawannya, ada permasalahan sedikit dengan seseorang di warkop tersebut. Nah, mereka langsung pergi ke TKP. Kini ketiga pelaku telah diserahkan ke Polsek Talo dan terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku perampokan saat berupaya kabur dengan kendaraan korbannya di Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan satu dari 3 pelaku perampokan di persimpangan Jakabaring, Palembang. Selain merampas minibus, pelaku juga mengambil paksa ponsel korban. Dalam pelariannya, pelaku sempat mengganti plat nomor kendaraan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Pelaku ternyata mengenal korban dan sudah merencanakan aksinya. Hingga kini polisi masih mencari motif pelaku. Sebelumnya viral di media sosial, korban dalam keadaan trauma karena diturunkan paksa dari kendaraannya. Saat dirampok, ia sempat diancam pelaku dengan senjata tajam. Ya, menurut keterangan dari si tersangka ya memang kenal dan memang berencana untuk mengambil barang mobil ya si korban. Ada sakit hati bang, apa putus pacaran? Itu nanti kita akan dalami apakah motifnya dan sebagainya. Tapi intinya kita sudah dapat pelaku utamanya ya, ini sajamnya. Satu pelaku yang ditangkap merupakan otak perampokan tersebut. Saat ini polisi masih mengejar 2 rekan pelaku yang buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Berpura-pura meminta sumbangan masjid, seorang pelaku curanmor ditangkap warga di Sampang, Jawa Timur. Pelaku pun dibawa ke kantor desa untuk diserahkan ke polisi. Pelaku curanmor ini babak belur serta kedua tangannya terikat setelah dihakimi warga lantaran kepergok dan gagal menggasak motor di wilayah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Beruntung amukan warga bisa diredam oleh sejumlah tokoh masyarakat. Saat diinterogasi, pelaku sempat mengelak, namun warga tetap menahan pria tersebut hingga polisi datang untuk membawa pelaku ke polsek setempat. Hasil pemeriksaan, pelaku M, 43 tahun asal Sumeneb ini sebelumnya sudah menjadi incaran warga.
Usai diketahui kembali beraksi di wilayah yang sama. Modusnya pelaku berpura-pura meminta sumbangan masjid. Saat korban lengah, pelaku langsung membobol kendaraan korban dengan kunci letter T. Pelaku mengakui perbuatan tersebut dilakukan selama 1 bulan lebih. Mencari amal masjid untuk kedoknya melakukan tindakan tersebut. Kini polisi tengah melakukan pengembangan untuk memastikan pelaku bergerak sendiri atau ada komplotan curanmor lainnya. Dari Sampang, Jawa Timur, Foto Rahman, iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan kecelakaan antara 2 motor di Jalan Haji Miran Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan ini, 1 orang penumpang motor yang tengah membawa kaca terluka di wajah akibat tertimpa serpihan kaca. Kecelakaan terjadi saat motor yang ditumpangi 2 pemuda yang membawa kaca hendak berputar balik. Kemudian melintas motor di depannya yang melintas dari arah Malaka ke arah Kalimalang hingga tabrakan terjadi. 2 orang terluka ringan sementara korban yang terkena serpihan kaca mengalami luka parah di wajah. Bawa kaca tuh jalan, namanya bawa kaca kan berdua ya berat kan. Nah, itu dia jalan duduk aja naik motor nunduk, langsung ngeruduk ke kaca langsung kena. Ya adu banteng itu. Oh motor sama motor. Motor sama motor. Terus yang korban yang luka yang bawa kaca. Yang di belakang. Oh boncengan dia. Yang boncengan. Menumpang pickup, ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Jakarta Timur guna mendapat penanganan medis. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. 1 remaja tewas dan 2 lainnya terluka akibat dikejar 3 pemotor di Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Pemirsa, orang tua siswa mengamuk karena menduga anaknya yang masih duduk di kelas 4 SD dilecehkan guru di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara di Bandung Barat, Jawa Barat, sepasang sejoli terekam amatir berbuat asusila di sebuah kafe. Seorang guru berinisial MS, 53 tahun ini, nyaris jadi bulan-bulanan orang tua siswi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya tersebut yang duduk di kelas 4 SD. Orang tua korban mengaku anaknya dilecehkan saat mengikuti mata pelajaran olahraga yang diajarkan oleh pelaku. Mengetahui kejadian itu, keluarga korban yang tersulut emosi langsung mendatangi guru SD tersebut di sekolah hingga terjadi keributan. Menurut keterangan orang tua korban dilecehkan beberapa kali dan dimulai sejak 1 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, pelaku kerap memberikan uang kepada korban. Untuk menghindari amukan keluarga korban, pelaku diamankan di unit PPA Satreskrim Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Sejoli terekam amatir tengah berbuat mesum di sebuah kafe di kawasan Punclut, Lembang, Bandung Barat. Pemilik kafe mengaku tak menyangka aksi tak senonoh ini terjadi di ruang publik hingga viral. Padahal saat kejadian masih banyak aktivitas di dalam kafe. Karena meresahkan, pemilik langsung menegur pasangan ini saat hendak pulang. Saat diinterogasi, keduanya mengaku sebagai pasangan suami istri dan berkilah jika aktivitas seksual yang mereka lakukan merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Mereka juga berkilah aksinya sebagai fantasi di luar ruangan. Sebetulnya nggak sepi-sepi banget sih posisinya. Nggak terlalu sepi ya. Di dalam pun ada si Mbak sama anak saya lagi nonton TV. Jaraknya hanya beberapa meter kan. Tapi itu teh masih dilakukan gitu ya. Jadi kemarin tuh pada saat mereka melakukan, ya udah saya diamin om, saya diamkan. Usai ditegur, keduanya meminta maaf, namun pemilik kafe mengaku harus ada efek jera kepada keduanya agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juwono Wahyu, iNews melaporkan.
Sebuah angkot hangus terbakar di depan terminal Ancaran Kuningan, Jawa Barat. Dalam kondisi terbakar, angkot sempat melaju dan berhenti setelah menabrak pembatas jalan. Dalam kondisi terbakar, sebuah mobil angkutan kota melaju di depan terminal Ancaran Kuningan, Jawa Barat. Warga sempat berupaya mengganjal roda angkot, namun tak berhasil. Angkot itu baru berhenti setelah melaju sejauh 50 meter dan terhalang pembatas jalan. Petugas damkar datang tepat waktu sebelum kobaran api menjalar ke kabel listrik. Namun kobaran api terlanjur menghanguskan seluruh bodi kendaraan. Kebakaran angkot itu terjadi diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Saat itu ada 2 penumpang yang langsung keluar menyelamatkan diri. Pas dinyalain biasa nyala, pas keluar pom bensin suara ledakan lah, cuman kecil gitu. Pas kelihatan ada apinya nggak sih Pak? Ya, keluar ada api, pakai ini. Api pertama keluar di naon Pak? Dari apa Pak itu Pak keluarnya Pak? Dari depan, belakang. Dari belakang. Dari belakang. Apa tuh? Jok kayaknya rotak apa kos kurang jelas. Upaya pemadaman angkot ini berlangsung sekitar 30 menit. Setelah api padam, angkot itu kemudian diderek ke lokasi yang lebih aman. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah rusak tertimpa dinding pondasi setinggi 3 meter milik tetangganya di Cilegon, Banten. Sementara dari Bondowoso, Jawa Timur, banjir bandang hanyutkan 2 rumah warga. Rumah milik Suhemi, warga kampung Kedung Bulus, kota Cilegon, Banten ini jebol pada salah satu dindingnya akibat tertimpa pondasi rumah tetangganya. Diduga pondasi tak kuat menahan genangan air saat tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut. Saat kejadian, seluruh anggota keluarga sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Imbas longsor 2 ruangan rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Nah, suara gemuruh tersebut kita cek, ya ternyata 2 ruangan belakang rumah kami itu yang mengalami kejatuhan atau tertimpa pondasi tetangga yang menimpa dinding rumah kami. Pemilik rumah masih menunggu bantuan petugas terkait untuk membersihkan puing bangunan. Sementara pemilik tembok setinggi 3 meter yang roboh belum bisa ditemui. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang Dusun Peh, Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, hingga menyebabkan 12 rumah warga rusak dihantam air bercampur material lumpur, batu dan kayu di Bondowoso. Bahkan 2 rumah warga hanyut terbawa banjir. Banjir bandang terjadi sore kemarin dari Pegunungan Argopuro. Pasca kejadian, petugas gabungan segera mengevakuasi rumah warga yang rusak, serta membersihkan material banjir yang masuk ke dalam rumah yang terdampak. Petugas juga memindahkan barang berharga warga ke tempat yang lebih aman. Saat ini petugas masih menginventarisasi dampak kerugian yang dialami warga. Meski tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ratusan mama berdesakan dan berpanas-panasan untuk mendapatkan bansos di Pandeglang, Banten. Lintas iNews Siang segera kembali. Meski harus berdesakan dan berpanas-panasan, ratusan emak-emak yang membawa anaknya ini rela antri di kantor cabang Bank Banten di Pandeglang. Mereka antri untuk mendapatkan uang bantuan sosial percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim P2K3 sebesar Rp500.000. Warga sempat mengeluh karena biasanya mereka mengambil uang bantuan di kantor desa terdekat. Namun kali ini mereka terpaksa harus bersusah payah menggunakan pick up dengan ongkos Rp40.000 per orang. Sementara itu, mereka juga harus antri selama lebih dari 2 jam.
Pengen pengen di desa. Di desa yang nggak usah di sini ya, di bank sini ya? Iya. Oke, Bu. Kejauhan. Kejauhan. Ibu ongkosnya berapa ke sini, Bu? Ada ya sekitar 40-an lah. 40.000 ya. Warga berharap bansos bisa dibagikan ke kantor desa agar warga tidak terlalu jauh mendatangi bank yang menyalurkan bantuan tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi seorang asisten rumah tangga masuk ke kamar majikannya di Gang Lontar, Tanjung Duren Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Beberapa saat kemudian ia keluar dan membawa uang majikan sebesar 10 juta rupiah. Aksi pencurian ini pun ketahuan anak majikan dan langsung menginterogasinya. Awalnya pelaku berkelit, namun setelah diperlihatkan bukti CCTV, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Di hadapan Ketua RT, pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan melunasi uang yang diambilnya. Pengakuan dari pelaku, ia nekat mencuri uang 10 juta rupiah untuk keperluan belanja online berupa baju dan sepatu. Udah damai kemarin, jadi kita nggak berkomunikasi lagi sama orangnya, nggak ada urusan apa-apa lagi. Oh, berarti orangnya sudah pulang kampung? Iya, udah disuruh pulang. Suruh pulang. Itu uangnya berapa sih Mbak yang diambil, Mbak? Kalau dihitung semua bisa 10 lebih. 10 juta lebih. Kalau yang ditulis di surat janji ya. Itu adalah jumlah yang ditransfer ke kampung gitu. Majikan sudah memberikan uang 2 juta rupiah sebagai gajinya selama 1 bulan dan merelakan sisanya untuk tidak dibayar pelaku. Kini pelaku sudah pulang ke kampung halaman dan tidak lagi bekerja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ular berukuran besar sembunyi di plafon rumah di Cilacap, Jawa Tengah. Petugas pun harus menjebol atap untuk evakuasi ular. Anggota Damkar Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berjibaku mengevakuasi ular besar yang bersarang di atas plafon rumah warga di Kelurahan Tritih Wetan, Cilacap, Jawa Tengah. Dibutuhkan tenaga dan upaya ekstra untuk mengevakuasi ular berukuran besar dengan panjang mencapai 5 meter itu. Ular itu melawan dengan melilitkan badannya di kayu plafon. Petugas menjebol sebagian plafon rumah agar ular itu bisa ditarik keluar. Setelah berjibaku 1 jam, akhirnya petugas bisa mengevakuasi ular berukuran besar ini. Sebelumnya, keberadaan ular diketahui pemilik rumah saat mendengar suara di plafon. Yang punya rumah panik, Mas. Terdengar suara glodak-glodak gitu, dikira tikus, ternyata plafon sudah jebol dan ternyata di senter itu terdapat ular sanca yang panjangnya kurang lebih 5 meter. Kita dari petugas melakukan evakuasi itu cukup sulit, Mas. Setelah dilakukan evakuasi dari rumah warga, ular sanca kembang ini kemudian dibawa ke markas pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.